Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afidah, NIM 251130001 dari kelas B25 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Gresik. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Husnus Zuhad, M.Pd. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi dan metode ilmiah. Filsafat berasal dari kata Yunani philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat dipahami sebagai cinta akan kebijaksanaan. Artinya, filsafat mendorong kita untuk terus mencari kebenaran dan memahami sesuatu secara lebih mendalam. Secara umum, filsafat adalah suatu proses berpikir yang mendalam, sistematis, radikal, dan menyeluruh. Dengan filsafat, kita tidak hanya melihat suatu masalah dari permukaannya saja, tetapi mencoba menggali hakikat sebenarnya dari realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan. Selain itu, filsafat juga merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Artinya, kebenaran dalam filsafat tidak selalu mutlak, dapat berubah, berkembang, dan berbeda sesuai dengan cara pandang seseorang. Inilah yang membuat filsafat menjadi bidang yang terbuka, kritis, dan terus berkembang. Beberapa tokoh besar memberikan pandangannya tentang apa itu filsafat. Pertama, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Baginya, tidak ada batas yang tegas antara filsafat dan ilmu, sehingga filsafat mencakup seluruh pengetahuan manusia. Kemudian, Aristoteles menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari kebenaran yang terdapat dalam berbagai bidang, seperti metafisika, logika, etika, politik, ekonomi, retorika, hingga estetika. Dengan kata lain, filsafat mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, Immanuel Kant memandang filsafat sebagai ilmu dasar yang menjadi sumber bagi seluruh pengetahuan manusia. Kant menjelaskan bahwa filsafat meliputi metafisika, etika, agama, dan antropologi. Jadi, menurut Kant, filsafat adalah fondasi utama untuk memahami manusia dan dunia. Dalam dunia pendidikan, filsafat memiliki peran yang sangat penting. Filsafat membantu kita memahami bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan, apa tujuannya, dan bagaimana proses belajar terjadi. Karena itu, pembahasan tentang pendidikan sering berkaitan dengan persoalan filsafat, termasuk masalah logika dan cara berpikir yang benar. Pada dasarnya, filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan lahir dari pemikiran-pemikiran filosofis tentang manusia, kehidupan, dan nilai. Dengan kata lain, pendidikan merupakan hasil dari spekulasi dan refleksi para filsuf mengenai bagaimana manusia harus dibimbing, diarahkan, dan dikembangkan. Oleh karena itu, filsafat memberikan dasar, arah, dan tujuan bagi pendidikan sehingga proses pendidikan menjadi lebih terarah dan bermakna. Filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai proses yang membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga mereka mampu mencapai potensi terbaik dalam diri mereka. Dalam filsafat pendidikan, rasa ingin tahu dianggap sebagai dasar dari semua pengetahuan, karena dari rasa ingin tahu itulah manusia mulai belajar dan mencari kebenaran. Tujuan utama filsafat pendidikan adalah memberikan gagasan dan arah tentang bagaimana pembelajaran seharusnya diatur. Dengan filsafat pendidikan, guru dan lembaga pendidikan memiliki pedoman dalam merancang proses belajar yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, ada 3 teori penting dalam filsafat yang perlu diterapkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Teori yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah bidang dalam filsafat yang mempelajari tentang apa yang ada atau apa yang menjadi realitas.
Ontologi membahas hakikat keberadaan, baik sesuatu yang sudah ada maupun yang mungkin ada. Dalam dunia pendidikan, ontologi membantu kita memahami apa yang sebenarnya menjadi objek kajian. Misalnya, ketika kita meneliti minat belajar siswa, maka ontologinya mencakup minat itu sendiri, perilaku belajar siswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat tersebut. Semua hal ini dipandang sebagai realitas yang sedang diteliti. Teori yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dalam epistemologi, pengalaman dianggap sangat penting karena melalui pengalamanlah manusia dapat memahami sesuatu. Epistemologi mempelajari sumber pengetahuan, proses mendapatkannya, serta batas-batas dan jaminan kebenarannya. Dengan kata lain, epistemologi membantu kita mengetahui apakah suatu pengetahuan dapat dipercaya atau tidak. Dalam konteks pendidikan atau penelitian, epistemologi berhubungan dengan metode ilmiah dan cara memperoleh data. Misalnya, ketika kita meneliti minat belajar siswa, epistemologinya terlihat dari cara kita mengumpulkan data, seperti melalui wawancara, observasi, angket, atau studi dokumen. Cara-cara inilah yang menjadi dasar untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan suatu pengetahuan. Aksiologi berusaha menjawab pertanyaan, apakah suatu pengetahuan itu baik, benar, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk membantu dan memajukan kehidupan manusia, bukan merusak atau mengancam keberlangsungan hidup. Karena itu, aksiologi memberikan arah moral dan nilai dalam penggunaan ilmu. Dalam penelitian pendidikan, termasuk penelitian tentang minat belajar, aksiologi menjelaskan apa manfaat dari penelitian tersebut. Misalnya, hasil penelitian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu guru memahami kebutuhan siswa, dan memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, aksiologi memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan benar-benar membawa kebaikan dan manfaat. Metode ilmiah adalah cara kerja pikiran manusia dalam memperoleh pengetahuan. Dengan mengikuti metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara teratur dan logis, bukan berdasarkan dugaan semata. Tujuan dari metode ilmiah adalah menghasilkan pengetahuan yang memiliki ciri-ciri yang diakui oleh ilmu pengetahuan, yaitu bersifat rasional dan dapat diuji. Rasional berarti dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal, sedangkan teruji berarti kebenarannya bisa dibuktikan melalui pengamatan atau penelitian. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dari metode ilmiah menjadi lebih terpercaya dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian. 7 tahap dalam metode ilmiah. Tahap pertama adalah kajian teori. Pada tahap ini peneliti mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan temuan sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Teori berfungsi sebagai landasan berpikir dan titik awal untuk memahami fenomena yang akan diteliti. Dengan teori yang kuat, peneliti dapat menentukan arah penelitian secara jelas. Tahap berikutnya adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dibangun berdasarkan teori yang telah dikaji. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hubungan antar variabel atau perkiraan hasil yang ingin diuji melalui penelitian. Sedangkan pada tahap logika, peneliti memastikan bahwa alur berpikir penelitian tersusun secara runtut, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penalaran ilmiah. Tahap ini mencakup penggunaan logika deduktif, mengambil kesimpulan dari teori yang umum, dan logika induktif, menyimpulkan berdasarkan fakta di lapangan.
Logika berfungsi sebagai penghubung antara hipotesis dan cara peneliti menguji kebenarannya. Tahap ini adalah proses pengumpulan data dan informasi yang relevan. Peneliti melakukan observasi, wawancara, eksperimen, atau studi dokumen untuk memperoleh fakta yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan harus objektif, terukur, dan valid. Tahap ini menjadi fondasi utama untuk menguji hipotesis dan menjawab rumusan masalah. Setelah data terkumpul, peneliti memasuki tahap pembuktian. Inilah tahap analisis data, baik melalui perhitungan statistik maupun analisis tematik. Tujuannya adalah menilai apakah data mendukung atau menolak hipotesis. Pembuktian dilakukan secara objektif agar hasil penelitian tidak hanya bersifat dugaan, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sedangkan pada tahap evaluasi dilakukan untuk meninjau keseluruhan proses penelitian. Di sini peneliti mengkaji apakah metode yang digunakan sudah tepat, apakah hasil analisis konsisten, dan apakah ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi juga mencakup penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil pembuktian, sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap terakhir adalah penetapan atau refleksi terhadap paradigma penelitian. Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti dalam memahami fenomena. Paradigma menentukan pendekatan penelitian, cara mengumpulkan data, hingga bagaimana hasilnya ditafsirkan. Dengan memahami paradigma, peneliti dapat menjelaskan mengapa ia memilih metode tertentu dan bagaimana ia melihat realitas penelitian. Kesimpulannya, filsafat pendidikan merupakan pemikiran yang mendalam tentang tujuan, proses, dan arah pendidikan. Dalam kajian ontologi, filsafat pendidikan membahas tentang hakikat manusia dan apa yang sebenarnya perlu dididik. Pada bagian epistemologi, dijelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh serta metode belajar yang dianggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, aksiologi menekankan nilai dan tujuan pendidikan, yaitu manfaat pendidikan bagi kehidupan serta nilai moral yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, digunakan metode ilmiah sebagai prosedur yang sistematis. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti teori, hipotesis, logika, pengumpulan data, pembuktian, evaluasi, hingga terbentuknya paradigma atau cara pandang yang menjadi dasar dalam memahami kebenaran. Dengan demikian, filsafat pendidikan dan metode ilmiah saling melengkapi sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.